Akhirnya Vivo tobat juga guys. Setelah penantian yang cukup panjang, finally upgradean yang gue tunggu-tunggu soal si Vivo V series yang mereka ini beneran dikasih melalui si Vivo V40 kali ini guys. Nah memang Vivo ini mengklaim ya bahwa selama ini mereka tuh selalu dengerin feedback dari para penggunanya bro. Dan mungkin ini ada hubungannya juga guys sama 10 tahunnya Vivo ada di Indonesia kali ini guys. Jadi mereka tuh kayak pengen ngasih upgrade yang oke gitu loh melalui Vivo V seriesnya mereka kali ini. Yang paling utama dan yang gue tungguin banget sih sebenarnya masalah speakernya guys. Yang kali ini alhamdulillah banget ya, akhirnya stereo juga speakernya. Terus baterainya juga lebih gede nih, dan upgrade yang paling ultimate ini adalah kameranya guys, yang udah pakai teknologi Zeiss Multifocal Portrait. Dan makin kesini ya, gue tuh makin ngerasa bahwa handphone ini tuh kayak handphone flagship belasan jutaannya Vivo nggak sih guys? Nah sebelum kita bahas into detail kira-kira seberapa signifikan upgradean yang dimiliki sama Vivo V40 ini guys, kita akan bahas terlebih dahulu lewat desainnya dulu nih guys. Kalau kita lihat secara looks ya, Vivo V40 ini tuh memang mirip banget kayak Vivo V30 yang sebelumnya guys. Bahkan kalau dilihat dari depan, ini hampir nggak ada bedanya sama sekali. Perbedaannya baru kelihatan di bagian cover body belakangnya nih guys. Terutama dari desain modul kameranya yang sekarang tuh jadi membulat kayak gini. Ukuran aura light portraitnya juga lebih kecil nih kalau misalnya lo perhatiin. Kemudian finishing matte di bagian cover body belakangnya tuh jadi bikin Vivo V40 kali ini tuh makin elegan gak sih? Dan nggak mudah kotor gitu sama sidik jari. So, gue rasa masih nyaman banget kok, walaupun lu nggak pakai casing. Tapi kalau misalkan lu bukan tipikal yang suka warna chrome purple yang unik kayak gini guys, slow banget. Karena Vivo V40 ini juga punya dua pilihan varian warna lain, yaitu ceramic peach dan juga platinum silver. Terus poin yang menurut gue nih paling ke-upgrade banget soal sektor desain dari Vivo V40 kali ini guys dibanding sama versi sebelumnya, ini adalah soal ketahanannya. Karena Vivo V40 ini guys udah dilengkapi sama sertifikasi IP68 dan juga IP69 sekaligus nih bro. Selain bikin handphone ini aman di kedalaman maksimal 1,5 meter guys selama 30 menit, Vivo V40 ini juga bakal tetap aman dari semprotan air yang punya tekanan tinggi guys. Tapi ini tentu dengan sebuah catatan ya guys, kalau ini tahannya cuman dengan air tawar aja. Jadi lu make sure kalau misalnya pengen berenang, lu harus berenangnya di kolam renang aja. Jangan sekali-sekali lu berenang di pantai. Kemudian fitur lain nih guys yang perlu diperhatiin adalah karena nggak adanya jack audio 3,5 mili di sini. Tapi karena ini emang segmentasinya bukan smartphone gaming ya, jadi gue sama sekali tuh nggak ada masalah guys. Karena emang pasar smartphone yang menengah ke atas itu sekarang nggak pakai jack audio 3,5 mili juga bro. Untungnya karena udah dikasih stereo speaker juga nih guys, yang kualitasnya juga udah lumayan oke. Jadi gue makin nggak masalah kalaupun nggak ada jack audio 3,5 milinya nih. Kemudian kalau kita lihat secara build quality, sebenarnya handphone ini udah masuk kelas yang premium gitu guys. Terlepas dari frame bagian pinggirnya sini yang masih terbuat dari plastik bukan metal, tapi menurut gue sih dengan looks yang kayak gini cukup oke banget guys. Dan so far gue memang nggak pernah komplain gitu ya soal desain dari handphonenya Vivo bro. Terus sama kayak desainnya nih, secara spek di atas kertas emang harus diakuin kalau layar dari Vivo V40 kali ini memang terbilang masih sama kayak Vivo V30 yang sebelumnya guys. Mulai dari ukuran layarnya ya yang masih 6,78 inci, panelnya ini masih pakai AMOLED guys, sampai resolusi dan refresh rate-nya juga sama-sama nih di angka 1.5K 120Hz. Ya terlepas dari itu ya, secara kualitasnya sih memang harus diakui udah cakep banget guys. Kontrasnya tuh bagus dengan karakter warna default-nya tuh yang agak kalem ya. Kalaupun lu kurang srek sama karakter warna layarnya guys, lu juga bisa banget atur lagi nih di menu settingnya bro. Terus mungkin ada pertanyaan nih guys, kalau performa di luar ruangannya bagaimana nih bang? Nah di sini baru berasa upgrade-nya guys. Karena peak brightness dari layar Vivo V40 kali ini guys udah nyampe di angka 4500 nits. Lu tuh bisa berdiri di tengah GBK siang bolong sambil mabar, ini tuh juga aman banget guys. Nah di bagian layarnya ini guys, kalau pas awal kita beli, itu tuh langsung dikasih screen protection bawaannya guys, yang udah nempel di layar dari handphone ini. Tapi kalau misalkan lo tipikal yang nggak terlalu suka pakai lapisan anti gores ataupun screen protector kayak gini, slow banget guys, karena kalau misalkan lo lepas pun, ini insya Allah masih aman. Karena layar dari Vivo V40 kali ini guys, pakai lapisan kaca layar dari perusahaan Schott asal Jerman, yaitu Sensation Alpha nih namanya, yang diklaim ini lebih kuat loh guys, dan durable dari benturan dan juga jatuh. Bahkan ini ada videonya guys, pas dibandingin sama perlindungan kaca yang terbaik, terus dibanting nih ke beton dengan kuat guys, kaca Schott Sensation Alpha ini tuh jauh lebih kuat dan nggak pecah sedikit pun. Lanjut, sekarang kita bahas soal softwarenya nih. Nah, kalau lu pernah pakai smartphone Vivo sebelumnya,
Si Vivo V40 kali ini guys masih pakai tampilan antarmuka Vantage OS terbaru ya. Basicnya nih Android 14. Ya meskipun bukan yang terbaik guys, tampilan dan fitur Vantage OS ini jujur termasuk salah satu yang gue suka sih. Apalagi di sini ya, lu tuh bisa banget temuin beberapa fitur bonus dari Vivo. Contohnya nih, kayak misalkan pilihan customisasi yang banyak gitu guys. Mulai dari animasi face recognition sampai tampilan pas ngecas yang bisa digonta-ganti guys. Terkesan gimmick sih, tapi menurut gua ini lumayan keren loh. Untuk upgrade software sendiri guys, Vivo di sini menjamin kalau Vivo V40 itu bakal kasih 3 kali upgrade OS dan juga Android plus update security patch selama 4 tahun guys. Ya hitung-hitung ini lumayan lah ya, lebih panjang setahun lah dari yang sebelumnya. Or at least kalau lu tipikal yang nggak gampang ganti handphone dalam waktu dekat, gue rasa Vivo V40 kali ini tuh masih reliable banget lah buat dipakai minimal 3 tahun ke depan lah guys. Tapi sayangnya nih ya, yang namanya bloatware tuh masih gue temuin di smartphone yang satu ini. Untungnya sih bisa kita uninstall bro. Terus kalau kita lihat secara spesifikasi ya, Vivo V40 kali ini tuh masih pakai chipset yang sama yang ada di Vivo V30 sebelumnya guys, yaitu Snapdragon 7 Gen 3. Ya meskipun chipsetnya ini masih sama, tapi gue sih rada maklum guys, karena jeda rilisnya juga nggak sampai 6 bulan nih. Tapi untungnya sekarang varian yang 256GB-nya nih udah ada yang pakai RAM 12GB loh. Jadi menurut gue sih udah jadi standar RAM yang nyaman banget lah buat dipakai aktivitas sehari-hari guys. Ya meskipun kadang jujur aja ada sih beberapa kali lag gitu guys. Dan sometimes tuh buat ngeloading aplikasi tuh suka text time gitu guys. Tapi ini nggak terlalu sering dan menurut gue sih nggak ganggu lah. Nah karena secara spek ini masih sama, benchmarknya pun jadinya nggak bakal beda ya guys. Terbukti dari sektor Antutunya nih yang masih sama di angka 800 ribuan poin. Ya meskipun skor Antutunya nih nggak sefantastik handphone yang embel-embel gaming yang tembus sampai 1 juta poin lebih guys. Tapi untuk performa realnya ini gue justru sama sekali nggak nemuin masalah loh. Bahkan dipakai buat main game dari yang ringan nih kayak misalnya Mobile Legends sampai yang berat kayak Genshin Impact, ini masih nggak ada masalah sama sekali bro. Sensor giroskopnya juga cukup responsif ya guys. Jadi buat lo yang hobi main PUBG Mobile, di sini sih aman banget kalau misalkan lo pengen pakai gironya. Selain karena emang pengalaman gaming gue di Snapdragon 7 Gen 3 emang nggak pernah nemu masalah ya sejak di Vivo V30 yang sebelumnya gitu guys. Performa stabil di Vivo V40 kali ini juga tergambar dari stability-nya lah pas gue tes di 3D Mark yang selalu di atas 99% nih guys. Kemudian peningkatan yang lain nih guys, yang secara nggak langsung justru malah nambah experience gue jadi lebih oke ketika pakai Vivo V40 kali ini guys, yaitu adalah masalah ketahanan baterainya. Yang sekarang ini jauh lebih oke banget bro. Hal tersebut memang nggak lepas ya dari kapasitas baterainya yang naik nih, jadi 5500 mAh dengan teknologi Blue Volt baterai, yang bikin bodinya tuh tetap tipis guys, lu lihat nih. Apalagi dikombinasiin sama chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang hemat energi ya kan. Jadi wajar lah kalau baterainya ini lebih tahan lama guys. Gue bahkan nih bisa pakai Vivo V40 kali ini guys seharian penuh tanpa ngecas loh. Ini saking hematnya guys. Teknologi 80 watt flash charge-nya juga ngebantu banget sih menurut gua. Jadi kalau misalnya baterainya pun habis, ini ngecasnya tuh nggak sampai 1 jam udah langsung penuh bro. Tapi sayangnya ya memang cuman karena si Vivo V40 kali ini tuh masih belum support yang namanya wireless charging. Kalau ada, ini makin keren banget guys. Next, sekarang kita masuk ke pembahasan kameranya nih guys. Dan jujur gue seneng banget sih sama terobosan di Vivo V40 kali ini guys. Yang udah dikasih fitur yang setara flagshipnya mereka, yaitu Zeiss Multifocal Portrait. Yang sekarang ini tuh dikasih loh di versi basicnya. Nah buat lo semua yang belum tahu nih ya, pengaruh Zeiss itu segimana tentang kamera. Nah Zeiss sendiri itu sebenarnya sebuah perusahaan asal Jerman guys, yang udah berdiri sejak abad 19. Ini bisa dibilang Zeiss itu namanya udah gede banget lah di dunia optik gitu ya. Nama Zeiss sendiri juga diambil dari pendirinya guys, yaitu Carl Zeiss, yang notabene ini adalah seorang ahli optik yang sangat handal banget lah guys di zamannya. Terus kamera utamanya ini guys pakai salah satu sensor terbaru, yaitu Samsung ISOCELL GNG beresolusi 50MP, terus ada OIS-nya juga guys. Nah karena udah Zeiss, jadi fitur kamera Vivo V40 kali ini udah sama kayak di lini flagship handphonenya Vivo bro. Contohnya nih, kayak untuk foto misalkan ya, lu bisa ambil pakai 3 mode pengambilan gambar yang berbeda guys. Bisa pakai mode vivid, kemudian tekstur, atau Zeiss natural. Nah terus yang gue suka nih ya, Vivo V40 kali ini guys bisa ambil foto portrait yang rapih banget hasilnya. Di sini kita juga bisa pakai 3 focal length ya, buat ngasih banyak pilihan buat foto portraitnya nih guys. Selain buat foto, kemampuan bokehnya juga bisa dipakai di video nih guys. Pakai Zeiss Cinematic Video Bokeh yang tinggal diaktifin aja nih di menu kameranya. Overall sih ya, bisa diandelin banget lah buat foto di berbagai kondisi.
Atau kalau misalkan mau ngambil foto yang portrait di kondisi low light, ini aura light portraitnya juga masih bisa diandelin banget kok guys. Terus kualitas foto nih ya, dari lensa ultra wide 50 megapikselnya juga bisa ngasilin foto yang punya view angle lebih luas guys. Dan jadi lebih dramatis gitu menurut gua. Lalu buat perekaman videonya ya, di sini tuh kemampuannya tuh masih belum ada perbedaan yang signifikan dari si Vivo V30 yang sebelumnya guys. Sebagai contoh buat kamera utamanya nih, maksimal tuh bisa ngerekam sampai 4K di angka 30 fps. Nah, kalau misalkan lu pengen ngerekam 60 fps, ini bisa sih. Tapi guys, kualitasnya harus lu turunin ke 1080 pixel. Secara kualitas juga menurut gue ini masih sama aja ya, kayak di Vivo V30 yang sebelumnya gitu guys. Yang menurut gue sih udah cukup oke lah. Kalau kita lihat videonya juga cukup stabil ya guys, meskipun kita nggak ngaktifin fitur stabilisasinya sama sekali nih. Terus buat kamera depannya guys, juga udah pakai lensa 50 megapiksel Zeiss Group Selfie, yang bisa banget nih muat banyak orang dalam satu frame. Kualitasnya juga nggak perlu diraguin lagi ya guys. Meskipun sedikit catatan nih guys, kalau misalkan ambil foto pakai kamera depan di dalam ruangan yang dengan kondisi kurang cahaya, itu hasilnya tuh bakal sedikit menurun sih memang. Terus kamera depannya juga bisa dipakai buat rekam video ya guys, sampai 4K di angka 30 fps. Atau bisa nih lu turunin kalau mau ngambil yang 60 fps di angka 1080 pixel. Sama ya kayak kamera belakang tadi guys, kualitasnya pun juga nih masih terbilang cakep dan juga stabil kok. Selain Zeiss, hal unik lain yang kadang gue pakai tuh adalah dua fitur AI terbarunya mereka guys, yaitu AI Erase dan juga AI Photo Enhancer. Nah, si AI Erase ini itu bakal kepake banget guys kalau misalkan gue pengen ngilangin objek yang gak gue suka nih dalam foto, kayak misalkan kayak gini nih guys. Sedangkan AI Photo Enhancer guys, ini bisa bantu gue banget buat ningkatin kualitas foto wajah, jadi lebih cakep gitu guys. Tapi tetap loh kelihatan natural nih. Dan buat harganya sendiri guys, ini part yang paling kalian tunggu-tunggu. Vivo V40 kali ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp6.499.000 untuk varian terendah yang 8/256 GB. Nah, buat varian 12/256 GB kayak yang gue pakai sekarang, itu harganya Rp6.999.000. Sedangkan ya, untuk varian tertinggi 12/512 GB, ini dibanderol dengan harga Rp7.999.000. So, setelah gue nyobain Vivo V40 kali ini guys, untuk beberapa hari, jujur memang gue impress dan suka banget sama ini handphone. Bukan karena performanya yang menonjol ya di salah satu sisi guys, melainkan menurut gue ya, upgrade yang dikasih sama Vivo ke handphone ini justru bikin gue tuh menilai bahwa Vivo V40 kali ini sebagai smartphone Vivo V series paling lengkap. Coba lo sebut aja deh kelebihan dari Vivo V30 yang sebelumnya yang udah punya desain tipis yang mewah dan premium guys. Layarnya tuh cakep, performa gamingnya juga lancar, plus fitur NFC multifunction yang emang gak pernah absen di lini smartphone Vivo. Sekarang nih guys, ditambah lagi loh sama teknologi kamera Zeiss Multifocal Portrait yang bikin kualitas fotografinya jadi makin naik kelas guys. Terus baterainya juga makin awet banget ya, dan yang paling basic tapi paling gue tunggu adalah speakernya nih guys, yang akhirnya udah stereo di sini. Tapi paling sih ya, kalau emang gue harus ngasih catatan buat Vivo V40 kali ini guys, itu dari sisi bloatware-nya yang masih cukup banyak menurut gue. Terus SIM tray-nya juga nggak bisa pakai micro SD ya, jadi kalau misalkan lu kira-kira storage 256-nya ini kurang, mending lu langsung aja deh ambil versi yang 512 GB-nya aja. Terakhir nih mungkin di nextnya kalau misalkan Vivo bisa ngasih panel layar LTPO AMOLED atau fitur wireless charging seperti yang gue bilang tadi, mungkin jauh lebih perfect banget nih guys. Tapi ya memang konsekuensinya harganya pasti akan jauh lebih melambung tinggi, terbang jauh gitu bro. Kurang lebih seperti itu review kita kali ini tentang Vivo V40 guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.